Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan dosa merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh umat Islam. Sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan untuk setiap dosa yang diperbuat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa besar merupakan sebuah pelanggaran besar yang dilakukan oleh manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menimbulkan kerugian maupun kerusakan kepada orang lain. Perbuatan dosa besar biasanya memberikan dampak merusak secara langsung kepada orang lain. Karenanya, balasan bagi pelakunya sangatlah pedih. Berikut 10 dosa besar dalam Islam yang wajib dihindari. 1. Syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik termasuk perbuatan yang dilakukan secara sadar, sehingga dosanya tidak akan diampuninya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. 2. Berputus asa untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah taubat dan istighfar. Itulah yang akan menghilangkan gelapnya hati dan membuat hati semakin bercahaya sehingga mudah menerima petunjuk atau kebenaran. Segeralah taubat dan jangan tunda-tunda. Sebab apabila tanda-tanda kiamat besar telah tampak, yakni matahari sudah terbit dari barat, kematian sudah diambang pintu, yakni nyawa sudah berada di tenggorokan, maka taubat tidak lagi diterima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. 3. Merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa aman dari makar Allah mengandung suuzan kepada Allah dan husnusan kepada diri sendiri. Hal ini dikarenakan hal seperti berikut. Pertama, pelakunya menganggap bahwa murka dan siksa Allah kurang tidak menakutkan, sehingga ia meremehkan dosa penyebab murka dan siksa Allah. Hal itu dianggap bukan masalah besar atau bahkan bukan masalah. Kedua, pelakunya ujub dengan amal salehnya, sehingga merasa seolah-olah amal salehnya pasti diterima oleh Allah, atau Allah pasti akan mengampuni maksiat yang ia lakukan karena kebaikannya lebih besar lebih banyak daripada dosanya. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Tiada yang merasa aman dan azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 99. 4. Durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa bagi kehidupan seseorang. Jika menentangnya atau durhaka masuk ke dalam kategori dosa besar. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها
وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kepada dua orang ibu bapak hendaklah kamu berbuat baik. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai tua pada dirimu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, "Ah," dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang lemah lembut. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. 5. Membunuh. Membunuh berarti memusnahkan orang lain dari dunia dan merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. 6. Memakan riba. Riba secara bahasa artinya bertambah-tambahan. Bisa juga diartikan mengembang atau lebih banyak. Menurut syariat, pengertian riba lebih luas, yaitu penambahan atau penundaan meskipun tidak ada penambahan. Hukum riba adalah haram. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman. Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-279. 7. Berzina. Larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barang siapa yang mendekati daerah larangan, dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya. Terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu terdorong melakukannya. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. 8. Meminum khamar minuman keras. Khamr diketahui sudah dikonsumsi sejak zaman jahiliyah. Dahulu khamr terbuat dari anggur dan kurma yang diolah hingga menghasilkan minuman beralkohol. Khamr diklaim sebagai minuman yang merugikan karena memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan juga efeknya pada si peminum.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang konsumsi khamr dan memasukkan minuman ini dalam jenis yang haram. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. 9. Memakan harta anak yatim. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan untuk memuliakan semua makhluk hidup, terutama sebagai sesama manusia. Anak yatim adalah salah satu yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disantuni. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. 10. Meninggalkan sholat. Sholat merupakan hal yang pertama dihisab di akhirat. Maka dari itu orang yang meninggalkan sholat mendapatkan dosa besar. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Maka mereka tidak kuasa, dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud. Dan mereka dalam keadaan sejahtera. Quran Surah Al-Qalam ayat 43. Itulah 10 dosa besar dalam agama Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.